Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di keheningan malam, di antara desiran angin dan cahaya rembulan yang redup, seorang sufi agung melangkahkan kakinya sendirian menuju pemakaman. Namanya Hasan al-Basri, seorang ulama, zahid, dan ahli hikmah terkemuka dari Bashrah. Ia berjalan tanpa kawan, tanpa cahaya lentera, hanya membawa hati yang rindu untuk berbincang dengan Tuhannya. Malam itu, ia tidak sedang mencari gemerlap dunia. Ia mencari kesadaran akan kefanaan hidup. Karena bagi para sufi, kuburan bukanlah tempat berakhirnya kehidupan, melainkan madrasah kehidupan yang sesungguhnya. Dalam kitab Hilyat al-Auliya, karya Abu Nuaim al-Asfahani, diceritakan bahwa Hasan al-Basri pernah melewati sebuah kuburan, lalu duduk di atas tanah yang lembab. Ia memandangi nisan-nisan tanpa nama, lalu menangis begitu pilu hingga janggutnya basah oleh air mata. Ketika seseorang bertanya mengapa ia menangis, ia menjawab, "Aku teringat saudari-saudara kita yang dahulu hidup seperti kita. Mereka pernah tertawa, berbangga diri, dan menumpuk harta. Kini, mereka tak lagi memiliki apa-apa kecuali amal mereka." Malam itu, Hasan menatap bintang gemintang di langit dan berkata dengan suara bergetar, "Wahai jiwa, tidakkah engkau merasa malu kepada Tuhanmu? Engkau begitu sibuk menghias dunia, padahal rumahmu yang sejati berada di bawah tanah." Lalu ia berdoa, "Ya Allah, siapapun yang hatinya masih keras, lembutkanlah dengan mengingat kematian. Dan siapapun yang masih terbuai cinta dunia, jadikanlah kuburan sebagai cermin akhir hidupnya." Hasan al-Basri tidak menangis karena takut mati, tetapi karena ia telah memahami rahasia di balik kematian, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Kullu nafsin dha'iqatul maut," yang artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan Allah juga berfirman, "Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Meskipun kamu berlindung dalam benteng yang kokoh sekalipun." Rasulullah SAW pernah menasihati kita, perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu kematian. Beliau juga bersabda, orang yang cerdas adalah yang senantiasa mengevaluasi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Bagi Hasan al-Basri, kuburan bukanlah tempat yang menakutkan, melainkan sebuah madrasah yang mendidik hati agar sadar siapa dirinya yang sebenarnya. Ia tahu, di bawah tanah itu ada yang sedang menyesal, ada yang merasakan ketenangan, dan ada yang menanti ampunan Allah dengan air mata yang tak lagi bisa tumpah. Hasan pernah berkata, sebagaimana diriwayatkan dalam Tadkirat Al-Auli, "Wahai manusia, dunia ini hanyalah seperti bayangan yang terus bergerak. Engkau berlari mengejarnya, namun setiap kali engkau mendekat, ia justru semakin menjauh." Beliau juga berkata, "Aku sungguh heran pada orang yang masih bisa tertawa terbahak-bahak, sementara di belakangnya ada kubur yang telah menunggunya." Kalimat-kalimatnya mungkin terdengar sederhana, namun setiap katanya adalah laksana petir yang mampu membelah keangkuhan manusia. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulum Al-Din menulis, "Jika hatimu terasa keras, maka lembutkanlah ia dengan mengingat kematian. Tidak ada obat yang lebih manjur bagi hati yang lalai selain mengingat kubur." Di antara hamparan tanah dan bentangan langit, Hasan duduk terdiam cukup lama malam itu. Ia tidak sedang berbicara dengan manusia, melainkan berbicara dengan Allah melalui bahasa keheningan. Para sufi besar selalu mengajarkan bahwa kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari kesadaran sejati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Kematian bukanlah pergi meninggalkan dunia, melainkan sebuah kepulangan menuju sumber cinta yang hakiki. Dunia ini hanyalah tempat pengasingan sementara." Zulnun Al-Mishri juga pernah berkata, "Barang siapa mengingat mati dengan sepenuh hatinya, maka Allah akan menghidupkan hatinya dengan cahaya makrifat." Hasan al-Basri memahami rahasia ini dengan derai air mata. Tangisnya bukanlah tanda ketakutan, melainkan sebuah kerinduan untuk kembali kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Sebagaimana dijelaskan dalam Risalah Al-Qusyairiyah, para arif menangis bukan karena takut akan neraka, melainkan karena rasa malu kepada Allah atas setiap waktu yang terbuang tanpa berzikir kepadanya.
Di tengah keheningan kuburan, Hasan bermonolog dalam hatinya, "Ya Allah, inilah tanah yang dulu mereka pijak dengan penuh kesombongan. Kini, mereka telah menjadi bagian darinya. Inilah wajah-wajah yang dulu selalu tersenyum di hadapan dunia, kini terdiam membisu tanpa cahaya. Ya Allah, aku memohon kepadamu, jangan biarkan aku mati dalam keadaan lalai. Jadikanlah setiap sujudku siola ini adalah sujud terakhirku." Air matanya kembali jatuh, membasahi tanah. Ia menatap bintang di langit dan berbisik, "Wahai bintang, engkau tetap bersinar sejak dahulu kala, tapi mereka yang dulu memandangmu kini telah tiada. Berapa lama lagi aku akan menjadi penonton dari panggung yang fana ini?" Hasan Al-Basri ingin mengajarkan kita bahwa mengingat kematian bukanlah untuk membuat kita berputus asa, melainkan untuk menyalakan api kesadaran dalam diri kita. Sebagaimana ditulis oleh Imam Al-Ghazali, mengingat kematian bukanlah sebuah kesuraman, tetapi penyegar bagi ruh. Karena setiap kali engkau sadar bahwa dunia ini fana, engkau akan lebih mencintai yang abadi. Zuhud bukanlah berarti meninggalkan dunia, tetapi meletakkan dunia di luar hati. Dan kuburan adalah guru zuhud yang terbaik, sebab di sanalah segala urusan dunia berhenti dan cinta ilahi mulai berbicara. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20, "Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." Berapa banyak di antara kita yang menunda-nunda taubat, seolah-olah kematian akan menunggu kita selesai bersenang-senang? Berapa banyak yang takut akan kemiskinan, tetapi tidak takut mati tanpa membawa iman? Padahal kematian adalah tamu yang akan datang tanpa pernah mengirimkan undangan. Syekh Abu Yazid Al-Bustami berkata, "Orang yang mengingat kematian setiap hari, ia akan merasa malu untuk berbuat maksiat di hadapan Allah." Sementara Rabi'ah Al-Adawiyah berkata, "Aku mencintai kematian, karena di sanalah aku akan bertemu dengan kekasihku." Imam Al-Ghazali menulis, "Hati yang lalai itu ibarat mayat yang berjalan, maka bangunkanlah ia dengan mengingat kubur dan akhirat." Hasan Al-Basri pernah berpesan kepada muridnya, "Jika engkau ingin tahu siapa dirimu yang sesungguhnya, pergilah ke kuburan. Lihatlah di sana, siapa di antara mereka yang membawa istananya, siapa yang membawa tumpukan emasnya, dan siapa yang hanya membawa amalnya." Kemudian beliau menunduk dan berkata dengan suara lembut, "Setiap malam, bumi ini memanggil kita, tapi kita lebih sering menutup telinga kita dengan alunan musik dunia." Hasan Al-Basri menutup malam perenungannya dengan sebuah doa yang indah. "Ya Allah, setiap kali aku datang ke kuburan ini, aku seakan melihat rumah masa depanku. Jangan biarkan aku datang ke sana dalam keadaan hampa. Jadikanlah zikirku sebagai bekal, amal solihku sebagai teman, dan rahmatmu sebagai cahaya yang akan menuntunku." Lalu ia berbisik kepada dirinya sendiri, "Wahai jiwa, janganlah engkau tertipu oleh dunia yang hanya sementara. Dunia ini hanyalah sebuah mimpi, dan kubur adalah saat engkau terbangun dari mimpi itu." Sahabatku yang dirahmati Allah, kuburan bukanlah tempat yang menakutkan bagi hati yang mengenal Allah. Ia adalah taman pertemuan bagi mereka yang telah mempersiapkan diri. Maka, marilah kita menjalani hidup dengan kesadaran penuh bahwa setiap hembusan napas kita adalah sebuah langkah yang semakin mendekatkan kita menuju rumah yang abadi. Karena sejatinya yang disebut hidup bukanlah mereka yang bernapas, tetapi mereka yang hatinya senantiasa menyala oleh cahaya zikir. Ya Allah, jadikanlah akhir hidup kami penuh dengan cahaya iman, dan wafatkanlah kami dalam keadaan Engkau ridho kepada kami. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Semoga setiap kebaikan yang kita bagikan menjadi amal jariah yang diterima di sisi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.